Baik, ini keyakinan kelas 2 ya. Salah satunya tidak boleh bawa mainan di kelas. Jangan lari-larian di kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh membawa lato-lato, jangan berisik ya. Terusnya juga jangan bermain di kelas. Terusnya jangan makan dan minum di dalam kelas. Ini sudah disepakati oleh kalian ya. Nanti harus dipatuhi dan ditaati supaya kalian menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru BPS Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan rahmat dan hikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi materi budaya positif. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya dalam acara sosialisasi ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian materi modul budaya positif untuk mengajak kepada ibu dan bapak guru untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik ibu dan bapak guru yang saya hormati, dalam modul ini ada materi budaya positif. Sebelumnya kita kembali lagi kepada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidik ibaratnya itu seperti petani, ya, murid itu sebagai sawahnya atau ladangnya. Nah, bagaimana tugas orang pendidik? Kita itu seorang pendidik harus merawat, ya, mengasuh dan menuntun peserta didik untuk menumbuh kembangkan atau potensi peserta didik dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Di dalam budaya positif ini kita maknai dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang biasa kita terapkan dalam lingkungan, ya, menjadi sebuah kebiasaan di mana akan tercapainya sebuah tujuan. Ketika kita menerapkan budaya positif, maka tercermin disiplin positif. Nah, ketika disiplin positif ini akan menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Contohnya bertanggung jawab, cinta terhadap lingkungan, ya. Nah, sesudah terciptanya nilai-nilai kebajikan, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang kondusif. Maka dari itu budaya positif ini merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Dari modul budaya positif ini ada beberapa submateri, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini merupakan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Contohnya dalam nilai kebajikan itu dalam kegiatan belajar ini pendidikan profil pelajar Pancasila. Contohnya nilai-nilai kebajikan itu cinta terhadap tanah air, beriman dan bertakwa, terusnya juga komitmen, disiplin, bertanggung jawab, banyak sekali contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Submateri yang lainnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi pada manusia itu terbentuk dari 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kita melakukan motivasi itu karena untuk tidak dihukum, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau hadiah, ya. Nah, yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia itu untuk menjadikan orang yang menghargai diri sendiri ini, yang merupakan motivasi yang timbul dari intrinsik kita. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan
merupakan motivasi dari luar ya, dan untuk mendapatkan keimbangan. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi. Tentunya kita sebagai pendidik mengenal ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Saya juga sekarang baru tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau hukuman itu merupakan kalau sifatnya itu satu arah, jadi kita memberikan hukuman hanya untuk yang diketahui oleh kita sebagai pendidik. Peserta didiknya tidak tahu, hanya untuk pendidik. Nah, misalnya seperti ini, anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsung memberikan hukuman, cepat kamu kerjakan ini. Nah, itu kan tidak dijadikan sebuah kolaborasi dulu antara guru dengan murid. Nah, ini hukuman. Ini sifatnya itu, kalau hukuman itu kalau kita memberikan hukuman nanti kepada murid itu akan menimbulkan sebuah marah atau juga dendam di hukuman. Nah, kalau konsekuensi sama ternyatanya dengan hukuman, tetapi adanya kolaborasi antara guru dengan murid. Misalnya murid itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, kita kolaborasikan, karena kamu hari ini sudah melakukan misalnya tidak mematuhi peraturan, jadi bagaimana konsekuensi dari ibu? Kamu misalnya coba kerjakan PR ya sesudah jam istirahat. Tetapi di sini, di konsekuensi ini ada positif dan negatifnya. Di positifnya anak dapat bertanggung jawab. Di negatifnya anak tidak bisa mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Nih konsekuensi ya. Nah, kalau restitusi ini adalah langkah yang paling tepat dalam melakukan ketidaknyamanan kepada anak. Jadi suatu proses untuk mengembalikan anak dalam memecahkan suatu masalah ya. Ketika anak melakukan pelanggaran atau melakukan ketidakteraturan misalnya dalam peraturan, kita lakukan restitusi. Bagaimana dengan restitusi ini? Adanya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, contohnya seperti ini. Ketika anak tidak berangkatnya kesiangan, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu berangkatnya siang? Jadi anak nanti karena Bu, saya ini kesiangan, gitu, karena tidurnya terlalu malam, gitu. Jadi seorang pendidik tidak langsung memberikan sebuah hukuman itu langsung, kenapa kamu ini begini. Nah, ini langkah yang paling tepat itu restitusi. Jadi distabilkan dulu identitasnya apa, ya. Nah, sesudah itu validasi tindakan. Mengapa kamu melakukan terlambat sekolah? Nanti anak bisa ini. Oh iya Bu, kurang saya semalam itu ini aja nonton bola atau misalnya main game sini. Nah, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti di sini menanyakan keyakinan itu karena ini sudah ada keyakinan kelas yang telah dibuat. Kamu tahu kan? Misalnya tuh keyakinan kelas yang telah dibuat, ya Bu. Nah, berarti kamu kalau sudah melanggar keyakinan kelas, berarti kamu ini, ya Bu, nanti saya kedepannya tidak akan melanggar ini keyakinan kelas, nanti saya akan disiplin waktu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita memberikan restitusi untuk suatu proses untuk mengembalikan anak dalam menyelesaikan masalah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Selanjutnya yaitu materi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai pendidik juga harus tahu kebutuhan dasar peserta didik. Apa saja sih kebutuhan dasar peserta didik? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini hubungannya dengan
kita berikan pembelajaran yang baik, ya. Terus kasih sayang, kita berikan kasih sayang dan bisa diterima. Misal kadang anak burung atau apa ya, terbawa emosi dari rumah karena dimarahin oleh seorang ibunya. Kita tanyakan, kenapa kamu misalnya dulu tidak bergaul dengan temannya? Anak juga butuh kasih sayang dari seorang guru di sekolah. Yang ketiga yaitu anak juga butuh penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Bagaimana ini sebagai kebutuhan pengakuan? Misal anak ini memiliki kompetensi matematika atau bahasa Indonesia, ini kita berikan sebuah penguasaan. Ya kamu, karena kamu misalnya pandai, coba kamu jadi tutor temannya. Karena kamu misalnya tanggung jawab, kamu jadi pemimpin. Ini anak harus diberikan penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Nah yang ini selanjutnya yang kelima yaitu kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kita berikan kebutuhan dasar kepada peserta ini untuk kebebasan dalam kebutuhan akan pilihan. Misal, Pak, saya ini senangnya bermain olahraga, misalnya bermain sepak bola, silakan berikan untuk kebebasan atau pilihan kepada peserta didik. Selanjutnya kelima kebutuhan dasar anak yaitu kesenangan. Ketika kita memasuki kegiatan pembelajaran, langkah awal kita yaitu berikan kesenangan terhadap anak terlebih dahulu. Bagaimana dengan caranya? Ya dengan sedikit ice breaking, memberikan metode atau pembelajarannya yang sekiranya menarik. Tuh, nanti kalau anak sudah senang, ini sangat mudah sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui yaitu satu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum itu berarti kan banyak. Kita itu berarti memberikan ketidaknyamanan kepada peserta didik, ya. Tuh. Bagaimana misalnya kamu sudah berbuat salah nih, akan ibu hukum. Nah, itu berarti kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu tuh, ibu tuh kecewa, kamu tuh kenapa sih hari ini tuh tidak mengerjakan PR aja gitu. Pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum ini sifatnya itu sangat negatif semua ini, baik kepada pendidik maupun kepada muridnya. Kalau pembuat merasa bersalah, jadi pendidiknya yang positif. Nah ini yang negatifnya yaitu siswa. Jadi siswa itu akan tertekan. Karena saya seperti ini, jadi saya harus bagaimana gitu. Posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai teman berarti adanya hubungan baik dengan siswa. Nah, tetapi ini ada posisi negatifnya. Anak tidak akan mandiri. Jadi ketergantungan oleh gurunya. Misalnya dipimpin oleh seperti ini. Ketika kitanya misalnya tuh tidak mendekati, dia akan bertanya, Bu, ini bagaimana gitu. Nah, jadi sifat anak ini tidak akan mandiri kalau posisi kita sebagai teman. Sebagai pemantau, kalau istilah pemantau itu mengawasi, mengawasi. Kita hanya untuk mengawasi. Nah, ketika murid diawasi oleh kita, kadang kan murid itu tidak ada rasa kedekatan dengan kita ini. Untuk sungkan untuk untuk menjawab atau bertanya juga ini pemantau, ya. Nah ini 5 posisi kontrol yang baik yang harus kita lakukan sebagai manajer. Kita harus sebagai manajer ketika kita melakukan manajer dapat mengkondisikan murid dalam melakukan kegiatan bersalah dengan melakukan kolaborasi atau saling kerjasama untuk menemukan kesalahannya. Ini manajer, ya. Nah ketika kita melakukan hukuman, konsekuensi, inilah manajer yang perlu kita
kita kembangkan dalam 5 posisi kontrol. Terakhir yaitu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini di sekolah kita belum dilaksanakan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu guru, mari kita bersama-sama ini membuat keyakinan kelas, karena dengan adanya budaya positif terciptanya disiplin positif dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah aturan yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama konsekuensinya yang akan diterima. Jadi begini, keyakinan kelas seperti ini. Kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat oleh murid dan guru. Kita tanyakan kepada murid, coba kita buat kesepakatan kelas. Nanti seorang murid itu membuat catatan kecil kesepakatan kelas. Silakan itu mau, misalnya tuh datang tepat waktu sebelum 15 menit. Terusnya di kelas tidak boleh ngobrol. Terusnya tidak boleh membuang sampah di kolong meja gitu. Nanti dari ini kesepakatan kelas ini kita dari catatan anak ini kecil dibuat dalam sebuah ini ya, ditempel, terus ditanda-tangani setiap murid tuh. Misalnya anak ini, misalnya si Ega membuat kesepakatan kelasnya itu tidak membuang sampah di kolong meja. Terus jadi setiap anak itu membuat ide sendiri dari kesepakatan kelas kita pasang. Nah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran, sudah ada ini. Nah, kamu ini keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya itu bagaimana? Nah, itu. Jadi merupakan beda dengan peraturan. Kalau peraturan kelasnya ini terikat gitu tuh, terikat oleh pembina atau kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kita, oleh guru dengan anak-anak, ya. Nah, sesudah tahu kesepakatan kelas, ketika anak melakukan pelanggaran ini, kamu sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Keyakinan kelas kamu apa? Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita membuat kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas akan menumbuhkan anak bertanggung jawab dan disiplin. Ini sangat ini nih perlu diterapkan dalam kelas ini, keyakinan kelas nih ya, untuk membentuknya sebuah anak disiplin. Buat kita kesepakatan kelasnya. Silahkan ide-ide anak itu apa untuk membuat kesepakatan kelasnya, dan kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika anak melanggar sebuah ketidaknyamanan, kamu apa ini keyakinan kelas kita ini seperti ini. Nah, jadi anak tuh, oh iya Bu, nanti besoknya saya tidak akan seperti ini. Jadi akan menunjukkan sikap yang tanggung jawab dan disiplin. Itu Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, penyampaian materi budaya positif mohon untuk kita sebagai pendidik ya disikapi dengan baik ya, diterapkan dalam lingkungan sekolah kita supaya sekolah kita itu menjadi lingkungan yang kondusif. Mangga untuk misalnya apabila materi ini sudah cukup, saya akan tutup, dan apabila ada sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan ini sedikit. Mangga. Ini masalah budaya positif di yang nomor 6 ya, berarti keyakinan kelas ya. Ya. Ini keyakinan kelas adalah sebuah aturan yang telah disepakati antara guru dan murid. Ini apa bedanya atau apa bedanya gitu? Apa ada perbedaan? Apa dari segi penggunaan atau dari segi fungsi dengan tata tertib kelas yang telah dibuat oleh sekolah? Karena mungkin keyakinan kelas itu dengan tata tertib kelas ya kalau bisa dibilang antara 11-12 gitu istilahnya. Jadi dalam hal ini bagaimana penerapan antara tata tertib kelas dengan keyakinan kelas? Nah, ada perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini ya
ya disepakatinya oleh kelas, lingkungan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya diketahui oleh seorang pimpinan kepala sekolah. Nah ini, kalau peraturan kelas hanya terikat saja, seperti misalnya datang tepat waktu, setiap hari Senin melakukan kegiatan upacara, terusnya menggunakan Senin Selasa menggunakan seragam merah putih. Tuh, kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, ini aturannya tuh dibuat oleh peserta didik. Silakan. Jadi menjadikan sebuah kesepakatan kelas. Banyak, kalau kita misalnya jumlah muridnya ada berapa? 12, silakan. Hak untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Bu, kadang kan anak kayak gini. Ini tuh tujuannya supaya kegiatan belajar itu kondusif. Ini. Kalau di peraturan kelas berarti ruang lingkupnya dengan lingkungan sekolah, ini lingkungan di kelas. Kan misalnya kayak gini, contoh aja ketika Bu Mela menyampaikan materi, anak kan ada yang makan. Nah itu dijadikan sebuah kesepakatan kelas. Tidak boleh makan ketika di dalam kelas. Gitu tuh kan. Terusnya beda lagi, misalnya tuh anak yang lain tuh, Bu, kalau misalnya ketika ada kegiatan berkelompok gitu tuh, menghormati dan menghargai ketika kegiatan berkelompok gitu. Itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, berarti kan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas nanti jadikan sebuah keyakinan kelas. Ini kesepakatan kamu ya. Di misalnya si Ega, kesepakatan kelasnya ini, si Marcel ini. Jadi kamu harus ingat kesepakatan kelasnya ada 16 item seperti ini. Nanti anak-anak setidaknya oh iya, ketika melakukan kesalahan, tinggal kita, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kan? Iya Bu, gitu tuh. Apa keyakinan kelas kamu? Iya, ini saya tadi waktu ulangan nyontek seperti itu. Boleh. Itu keyakinan. Kalau misalnya peraturan kelas kan hanya ini dibuatnya itu hanya tidak luas gitu tuh. Tidak luas misalnya tuh terikat. Kalau peraturan kelas itu ini hubungannya dengan tata tertib. Kalau ini tata tertibnya tata tertib di kelas. Tuh. Itu berapa? Bisa dipahami. Ini ya. yang harus kita ada perubahan di dalam lingkungan belajar kita ini. Buat nanti untuk semester selanjutnya kita buat kesepakatan kelas. Nanti tinggal anak pakai kertas origami ya, origami. Silakan misalnya itu kan anak mengumpulkan idenya gitu Bu. Karena kita temuan kalau mejanya banyak sampah, insya Allah dengan kita membuat kesepakatan kelas menjadikan sebuah keyakinan kelas, lingkungan kelas akan ini kondusif. Terus anak akan membentuk anak disiplin, insya Allah. Saya sudah terapkan di anak kelas 2, alhamdulillah anak disiplin dan bertanggung jawab. Gitu. Ketika itu nggak boleh ya, kamu kan kesepakatan kelasnya tidak boleh buang sampah di ini kolong meja. Jadi anak tuh iya kalau iya tanggung jawab saya seperti ini. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Kalau ada yang sesuai yang melanggar keyakinan kelas, sebagai guru tindakan kita apa? Ini apa saja apa memberikan dukungan restitusi namanya tadi, restitusi ya. Jadi kalau restitusi itu ini proses untuk mengembalikan atau menstabilkan kesalahan anak. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman. Ya, tinggal kita tanya ya, misalnya nanti misalnya begini, Bu, ini si Fahri yang melanggar ini kesepakatan kelas misalnya apa? Boleh mencoret-coret meja juga boleh, tembok juga boleh kalau kesepakatan kelas. Ini tinggal kita panggil Fahri gitu. Kenapa mencoret-coret ini tembok? Anak kan pasti jawab, ya Bu, saya tidak sengaja kan gitu. Ya setiap orang kan selalu berbuat kesalahan gitu. Tapi Fahri kan kita beri penekanan dulu. Ya kamu emang anak yang baik. Kamu sekarang ini ya misalnya lupa. Ya Bu gitu tuh. Nah karena kamu
kamu sudah ini melanggar keyakinan kelas, nanti kamu selanjutnya harus bagaimana? Saya janji Bu tidak akan ini. Jadi anak kan bertanggung jawab. Oh saya tidak akan seperti ini. Insya Allah nanti kalau misalnya ada temuan seperti itu, dicoba aja untuk ini melakukan restitusi langkah-langkahnya. Jadi menanyakan keyakinan, nanti kalau sudah itu baik karena kamu ini untuk selanjutnya ini ya kamu tidak boleh mencoret-coret ini tembok seperti itu. Jadi sekarang tuh kita tidak boleh memberikan hukuman. Konsekuensi juga hukuman sama, cuma yaitu ada dampak negatifnya. Kan anak ada yang tidak mengerjakan PR. Kita kan karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan ya di luar. Kan kita seperti itu. Iya Bu, baik. Anak kan menyetujui, itu konsekuensi. Karena ada keterlibatan antara kita dengan peserta didik. Iya, betul, baik. Nah, ketika kita menyampaikan materi kepada anak ini di dalam kelas, anak ini mengerjakan tugas di luar kan? Nah, ini dampak negatif kepada anak. Dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi, untuk menghindari hukuman dan konsekuensi, kita lakukan restitusi. Cari permasalahan anak di ini, stabilkan kesalahan anak itu apa, supaya nanti anak itu mampu tanggung jawab, sehingga dengan tanggung jawab dia akan membentuk disiplin pada dirinya sendiri. Ini materi budaya positif itu menerapkan kepada kita, kepada pendidik atau murid untuk disiplin positif. Ya, terutama ini adanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang harus diterapkan pada diri kita atau pada anak. Ya contohnya kita seperti ini ya, budaya positif misalnya membuang sampah pada tempatnya itu kan merupakan budaya positif juga. Seperti berdoa sebelum belajar itu juga budaya positif karena kita melakukannya setiap hari secara kebiasaan, ya itu merupakan juga budaya positif karena nilai-nilai baik. Nah ketika itu kan terjadi sebuah ini kedisiplinan, disiplin anak. Dengan kalau sudah disiplin, bagaimana lingkungan pembelajarannya? Nyaman, aman, tentram, tidak akan membuat keributan atau bagaimana. Nah ini ditekankan dalam budaya positif itu adanya nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan itu contohnya karakter, pendidikan, profil, pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu banyak cinta tanah air, misalnya tuh patriotisme, nasionalisme, cinta lingkungan, saling menghargai, saling menghormati, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Coba kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita untuk nilai-nilai kebajikan kepada murid. Ya contohnya seperti ini aja lah. Budayakan yang pertama itu salam, sapa, senyum. Ketika kita datang di sekolah, tengok peserta didik kita, berikan salam, berikan sapa, dan berikan senyum. Seperti anak sudah senang kalau seperti itu. Kadang kita juga, anak contoh saya ada pengalaman, duh Bu Oma bagus ya, kita juga senang kan, duh senang betul ya. Apalagi kita seorang pendidik harus memberikan seperti itu kepada anak. Ini di sini kita harus memberikan kasih sayang dan kesenangan. Kalau sudah memberikan 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang pendidik, insya Allah anak akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. Ya faktor utamanya begini. Ketika kita ada beban atau masalah di rumah, ya jangan terbawa. Ini kalau misalnya kita beban atau masalah terbawa dari rumah, ya anak juga akan terbawa juga. Emosi konflik, kenapa sih? Mama diem aja gitu. Silakan Ibu dan Bapak, cukup atau sepertinya insya Allah cukup lah. Tinggal kita menerapkan dalam lingkungan sekolah kita dan lingkungan kelas kita, ya itu saja. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikian
Demikian materi budaya positif yang telah saya paparkan. Untuk apa namanya tuh selanjutnya kita nanti diskusikan ketika kita sudah sampai atau bagaimana. Itu juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita saling sharing ya. Belajar saya bukan untuk menggurui ibu dan bapak. Saya yakin, saya percaya ibu dan bapak memang guru-guru hebat ya. Kita belajar yuk dengan merubah perilaku kita, dengan kita tergerak dan digerakkan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.